Halo, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Citraland Tegal bersama saya Devi sebagai Head of Marketing Citraland Tegal. Kali ini saya mau bahas beberapa tips menarik yaitu tentang menjaga kebersihan gigi selama bulan Ramadan. Kalau yang kemarin-kemarin kita sudah bahas dengan Bang, kita juga sudah pernah dengan make up, terus kita juga sudah pernah masak. Ini sekarang kita sedang berbincang-bincang uh, dalam bidang kesehatan, yaitu nanti ada narasumber yang akan saya undang, akan saya joinkan di sini bersama dokter gigi, yaitu dokter gigi Yulia Susana. Kita akan membahas menjaga kebersihan gigi selama bulan Ramadan. Halo, selamat siang dok. Halo, Ya, apa kabar dok? gimana? Apa kabar? Iya, baik. Jangan grogi ya dok, sama-sama kok dok. Sama-sama grogi. Sama-sama grogi maksudnya. Oke dok, Bu Dokter terima kasih sudah join live Instagramnya Citraland Tegal ya dok ya. Kita kemarin tiktokannya mepet-mepet ya dok ya. Mepet-mepet dan Bu Dokter berkenan. Oke, teman-teman yang ada di rumah saya perkenalkan, yang bersama saya ini ada Dokter Gigi Yulia Susana. Beliau ini dokter gigi di salah satu rumah sakit ternama yang ada di Kota Tegal. Beliau itu spesialis gigi dan khususnya tema hari ini kita akan membahas tentang seputar kebersihan gigi ya dok ya. Apalagi ini kan kita lagi musimnya COVID, terus pas juga lagi Ramadan, lagi puasa ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri pribadi mau datang ke rumah sakit itu worry dok. Saya takut gitu kan, apalagi kondisinya seperti sekarang. Cuman kan kalau sakit kan mau nggak mau ya dok ya, mau gimana lagi memang harus diperiksakan seperti itu ya dok ya. Mungkin Devi nanti akan sedikit bertanya, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan Devi tanyakan kepada dokter. Nanti minta tolong diinfo ya dok ya. Ya. Oke. Oke dok, mulai langsung aja ya. Oke, Ya. siap. Oke, untuk yang pertama, dok, bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan gigi dan mulut, dok? Apalagi kan ini lagi bulan puasa kan, kita juga konsumsi makanan atau minumannya juga dibatasin kan, memang nggak boleh kan harus dari sahur, imsak kita udah selesai buat makan minum, kita boleh makan minumnya lagi nanti menjelang pas buka puasa yaitu maghrib kan ya dok ya. Mungkin kalau yang muslim yang berpuasa ingin tahu nih caranya, atau mungkin teman-teman yang juga nggak berpuasa juga kan tetap harus menjaga kesehatan gigi dan mulut dok. Gimana dok caranya kita menjaga kebersihan itu dok? Sebenarnya sih sama sih, buat kayak umum itu sama. Cuman sebelumnya nanya dulu. Kamu tahu nggak, maksudnya kalau gigi bolong itu penyebabnya apa? Kalau anak kecil tuh biasanya kayak dia tuh suka makanan permen, coklat gitu-gitu dok. Terus mungkin karena dia juga nggak ini ya rajin merawat gigi atau kayak misalnya gosok gigi secara teratur atau gimana, atau dia juga mungkin jarang memeriksakan diri ke dokter gigi seperti itu mungkin dok. Hmm. Jadi sebenarnya di mulut kita nih banyak bakteri. Tapi tetap Hmm, diingat ya, bakteri itu ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Jadi nggak semua bakteri itu jahat, nggak. Jadi, betul. tapi ini ada beberapa jenis bakteri, misalnya nih, contohnya itu Streptococcus mutans. Namanya sih keren, tapi itu dia punya peran serta dalam karies gigi. Tapi bukan cuman jadi gara-gara kena bakteri terus giginya lubang, enggak sih. Jadi dia harus berikatan dengan sisa-sisa makanan. Jadi kalau kita makan, nggak kita bersihin, kan makanan nempel di gigi kan. Betul. Bakteri itu membuat sisa makanan itu nantinya jadi asam. Nah, asam ini yang merusak gigi sebenarnya. Oh, Jadi karena itu kan berarti kan bagaimana menghindarinya kan berarti kan kita harus menghilangkan sisa makanannya kan. betul. Jadi pertama harus gosok gigi. Harus rajin Harus. gosok gigi ya dok. Oke.
Nah, sekarang Ini kalau ditanya, hari berapa kali, Dok? sehari berapa kali? Berapa kali deh? Dua kali, Dok. Dua kali. Dua Ya, kali dua itu kali. kapan deh? Dua kali karena mandi pagi dan mandi sore, Dok. Nah, itu eh, sebenarnya gosok giginya pun harus diperhatiin waktunya. Jadi kan Oke. tujuannya gosok gigi kan sebenarnya buat menghilangkan sisa makanan kan. Berarti kalau misalnya tadi jawabannya mandi pagi sama mandi sore, nggak Salah ya, Dok? terlalu sih. Oke, salah ya. Jadi jangan Iya, diikuti ya ke teman-teman di rumah ya. ini masih, maksudnya masih banyak orang yang kayak gitu sih. Jadi harusnya kalau pagi habis sarapan Oke. gosok gigi. Terus sekali lagi malam. Malam sebelum tidur lebih baik sih. Tidur. Kecuali kalau misalnya sore-sore dia udah nggak makan ya ya nggak apa-apa sih. Cuman kadang kan sering habis gosok gigi mandi sore kan makan kan. Iya Sama betul. aja Kamu nggak ada. Iya betul. gitu sih. Gitu ya. Jadi terakhir harus malam harus gosok gigi. Itu pun nggak boleh makan minum lagi kecuali air putih. Hmm. Yang tadi anak-anak tadi itu juga banyak habis makan habis gosok gigi malam nih. Habis gosok gigi malam minum susu. Sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Iya. Oke. Jadi kalau mau minum susu pun harus minum susu dulu, habis itu baru gosok gigi. Terus Oh, tengah malam anak-anak sudah nggak perlu susu. Jadi apalagi susu formula nggak usah. Soalnya sering banyak banget anak yang maksudnya tengah malam bangun dikasih susu formula, tengah malam bangun betul. dikasih susu formula. Itu kan jadi kebiasaan kan. Pertama Mm-mm. itu ganggu tidurnya, kualitas tidur kan pasti jelek. Terus Ya. kedua eh, nggak itu juga apa eh, sisa susu kan nempel di gigi. Mm-mm. Itu sering banget banyak yang bolong jadian. Jadi pokoknya Mm. minum susu boleh sebelum gosok gigi, habis itu sudah. Gosok gigi nggak boleh makan minum apapun, kecuali air putih. Oke. Terus kumur. Jadi kan nggak mungkin kita makan, gosok gigi di kantor, di itu, di jalan Iya, susah kan. Jadi betul. gosok gigi 2 kali sih cukup. Terus habis itu tapi dibantu kumur. Jadi Kumurnya pakai air biasa atau pakai oke air air putih. putih. Nah, Mm. jadi kalau mau makan, habis itu digumurin aja. Hmm. Minum pun Membersihkan kecuali air putih tetap ya. Kenapa? kotoran-kotorannya. Kumur-kumur biar membantu mengangkat kotoran-kotorannya dok ya, bekas sisa makanan gitu ya dok ya. Heeh, Oke. termasuk minum kecuali air putih ya. Jadi kalau kita Hmm. minum eh, teh manis gitu, ya tetap digumurin. Oh, Sama. oke. Terus kalau bisa kasih jeda waktu makan. Jadi seharian tuh nggak makan terus. Itu membuat kondisi mulut kita asam kan. Nanti biasanya lebih gampang bolong sih. Oh gitu. Oh, ya ya ya. Ya dok. Terus Ada yang kalau ada juga nih, kalau misalnya makanan ada yang nyelip kan, itu mm-mm. kan yang pakai tusuk gigi. Betul didongkrak ya dok. Ya, Malah boleh yang dok. pakai miti. Masa dok? Oh, Itu nggak ada boleh. pasal itu. Iya, Oke. malah jadi infeksi atau kalau misalnya itu jadi tusuk gigi dia congkel-congkel begitu kan. Itu lubangnya tambah besar. Jadi lebih masuk Oh, lagi makanannya gitu betul sih. betul. Terus kalau Oke. misalnya ada biasa kalau gosok giginya bersih, ya sisa makanan numpuk-numpuk-numpuk kan. Terus itu lama-lama jadi keras, namanya karang gigi. Ya. Itu juga harus dibersihin. Kadang Berapa udah lama dok? Berapa lama kita harus membersihkan? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, oke. Cuman tetap dilihat ada beberapa orang mungkin ada bawaan dari air liurnya juga. Itu cepat sekali terbentuknya. Itu ya mungkin tidak aja kalau sebelum 6 bulan sudah banyak ya ya dibersihin tetap. Oke, Tuh. oke. Terus eh, makanan sih. Tadi apalagi kalau sekarang kan lagi puasa. Eh, tadi kan dari jam berapa sampai jam berapa sudah nggak boleh makan kan?
betul. Tapi tetap jumlah air harus dipenuhi. Jadi pas boleh makannya jam berapa, itu dihitung jumlah air minum yang masuk, jadi nggak kekurangan air kan. Terus makan buah, sayur itu juga membantu. Hmm, oke, tetap asupannya harus dijaga juga ya dok ya. Mm-mm. Terus Berarti pokoknya yang terakhir, kalau pagi habis makan selesai, kan habis itu udah nggak boleh makan kan, jam 4 ya, jam 4 atau jam 5-an ya. Itu terakhir setengah. gosok gigi, bersih, dah. Oke. Berarti tadi ada caranya ada rajin gosok gigi, terus dijaga makanannya, dijaga asupannya, terus tadi ada uh, kumur-kumur, nah, terus yang karang gigi harus segera dibersihkan ya. Iya, Minimal 6 bulan sekali ya dok ya. iya. Minimal 6 bulan sekali, terus udah tadi ada 4. Mm-mm. Oke, oke dok. Itu sangat tipsnya, infonya sangat membantu sekali ya dok. Apalagi orang awam kayak Devi tadi, yang Devi tadi bilang kalau gosok gigi ya berarti ini kalau mandi aja, mandinya 2 kali pagi dan sore. Ternyata tidak. Ternyata memang dianjurkan sama dokter gigi itu sehabis kita makan, terus sebelum kita tidur Iya, tuh sama kita. caranya ya, Chef ya. Ya, Caranya gosok gigi juga harus diperhatiin. oke. Ada caranya ya dok ya? Ada. Oke. Gimana dok? Boleh Nah, tahu dok? intinya kalau gigi atas, intinya tuh dari gusi ke arah sebaliknya. Jadi kalau gigi atas dari gusi ke bawah, Ah, gitu. oke. Kan Kalau dari gigi bawah sini berarti ke atas. ini, Oke. gitu. Terus kalau yang permukaan kunyah itu baru giniin. Oke. Cuman kalau yang sisi yang ngadep sini itu nggak boleh diginiin. Itu banyak juga yang suka orang gosok gigi begini sih. Itu Jadi ngerusak harus gigi dia, gusi juga. harus satu arah atau gimana? Tadi yang atas dikebawahin ini, yang bawah dikeatasin. Itu. Ah, Kalau permukaan kunyah baru boleh begini. oke. Terus Oh lidah, gitu. lidah juga disikat. Lidah, Oh, lidah. juga harus disikat ya. Oke, oke. Oke, Dok. Tadi sebenarnya udah dijawab, cuman perlu dijelaskan lagi. Sebaiknya saat kapan sih kita harus memeriksakan gigi ke dokter gigi? Apakah harus pas lagi sakitnya kita baru ke dokter gigi, ataukah harus ada rentang waktu tertentu, Dok? Kita harus ngecek nih ke dokter gigi. Gimana, Dok? Banyak kan sih nunggu orang-orang banyak kan nunggu sakit. Ada yang sakit berulang baru akhirnya ya udah deh ke dokter gigi. Betul, betul. Harusnya nggak boleh sih. Harusnya tetap cek rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Harus. Oke. Kenapa kok 6 bulan sekali? Itu kan ada kayak maksudnya nunggu sampai sakit baru gitu. Hmm. Kalau kita misalnya lubang nih, lubang lubang misalnya baru kecil gitu. Kita kadang nggak sadar loh, maksudnya gigi kita lubang. Ada yang lubangnya udah besar aja kadang orang nggak tahu kalau itu lubang. Jadi kalau misalnya lubang kecil di atasnya kecil gitu kan, itu makanan masuk terus kan. Makanan Hmm. masuk terus, eh kita nggak mungkin bersihin. Kita gosok gigi pun kan nggak mungkin mencapai dalam kan. Terus Betul. masuk lagi, sampai dalamnya itu akhirnya kayak goa. Iya. Kita nggak sadar. Ada yang mungkin langsung kelihatan dibuka mulut, mungkin langsung kelihatan besar. Ada yang kaki kecil, kayak setitik jarum gitu. Setelah dibuka, dalamnya udah nggak ada apa-apa, udah bolong-long gitu. Dan makin lama makin dalam, biasa makin sakit, kena syaraf. Mm-mm. Dengan kalau misalnya begitu bolong kecil, cepetan tambel sih. Kadang kalau misalnya udah dalam sampai ke tempat syaraf kan harus perawatan syaraf gitu-gitu. Lebih susah dan lebih sakit juga. Lebih sakit penyembuhannya juga mungkin lebih lama ya dok ya. Oh iya. Mm-mm. Kalau Oke. saya lubang-lubang kecil kan biasa langsung tambal aja nggak apa-apa.
Oke. Dok, apakah kesehatan gigi itu berpengaruh pada kesehatan organ tubuh yang lain, dok? Jadi kadang tuh Pengaruh. kalau misalnya kayak sakit gigi itu tahu-tahu gara-gara sakit gigi jadi kita agak meriang, demam gitu kan, pusing gitu-gitu. Berpengaruhkah sedemikian itu kah, dok? Pengaruh. Itu yang kelihatan kan. Jadi kalau kita kesakitan pasti mungkin juga marah-marah, ya kan? Terus Ya, kalau ya. yang paling gampang, yang paling kelihatan kalau misalnya sakit gigi, mau makan juga susah, Ah, kalau misalnya ngunyah pun kan juga sering nggak halus kan. Kalau misalnya kesakitan giginya, itu pasti pencerahannya kurang bagus jadian. Itu yang kelihatan. Tapi yang lebih bahaya lagi, kalau misalnya kita gigi bolong nih, mm-mm. atau ada sisa akar. Kan ada yang kadang gigi patah, apa gigi rusak dibiarin aja, sampai dia tinggal akar yang ya udah dibiarin aja begitu. Terus kadang Mm-mm. gusi ada yang bengkak, infeksi segala macam. Itu bisa buat tempat masuk kuman sebenarnya. Jadi Mm. bisa masuk bakteri itu bisa masuk lewat peredaran darah, bisa nyebar. Ya kita nggak tahu nyebarnya kemana. Mungkin bisa ke jantung, ke ginjal, kita nggak tahu. Jadi tetap rongga mulut harus tetap dijaga sih. Tapi jangan dibalik ya. Maksudnya itu bisa nyebabin misalnya, oh sakit jantung karena ada lubang di gigi nih, gitu kan. Ah, Tapi bukan berarti semua sakit jantung karena lubang di gigi enggak sih. Tapi kan kita nggak tahu bakteri itu larinya nanti kemana. betul, betul, betul. Kadang Oh, soalnya kadang lebih mungkin karena cuman bikinnya cuman gigi sih, cuman ya kecil doang gitu. Kadang orang nyepelein, tapi tetap harus hati-hati sih. Maksudnya tetap bisa nyebar kemana-mana. iya, soalnya yang kelihatan sakit itu baru giginya ya dok ya. Kita nggak tahu bahwa itu udah menyebar kemana-mana gitu kan ya dok ya. Iya. Jadi memang harus kesehatan mulut dan gigi harus benar-benar diperhatikan. Oh ya, Itu ya dok. satu lagi deh. Tadi yang karang tadi itu juga Hmm. sering disepelein. Eh, Hmm. itu sebenarnya nggak sepele sih. Karang itu bisa bikin radang gusi. Jadi kadang bisa berdarah gusinya. Atau bengkak. Terus kalau dia makin masuk, jaringan yang megang gigi itu dirusak. Lama-lama giginya bisa goyang. Malah ada yang cuma diginiin aja bisa lepas. Gitu. Oh, Terus bikin bau juga, bikin bau mulut. Itu juga gitu. Isinya kalau soalnya bolong, kadang itu bakteri. Kenapa? oke. Kalau gigi bolong juga bisa bikin bau mulut gitu dok. Sama, sama. Jadi bau mulut bisa kan dari organ dalam ada yang bisa dari mulut. Kalau Hmm. dari mulut biasanya sih paling sering sih gigi bolong sama karang gigi. Itu yang Hmm. paling. Jadi benar-benar harus dijaga banget ya dok ya. Biar Mm-mm. kita juga kalau misalnya komunikasi sama orang juga tetap ya enak lah ya dok ya. Iya betul. Oke dok, dok ini kan masanya kita lagi COVID nih dok. Kayak yang tadi di awal Devi bilang, Devi tuh worry kalau misalnya suruh ke rumah sakit, suruh ya inilah kayak terpaksa banget lah harus harus memang harus periksa ke rumah sakit gitu kan. Padahal kalau kalau yang udah-udah kan maksudnya ke rumah sakit juga nggak terlalu yang ada ketakutan tersendiri lah, apalagi sekarang kita lagi musimnya COVID dok. Terus Iya. kalau misalnya nih dok, ada mungkin pasien-pasien dokter atau buat teman-teman yang ada di rumah kalau misalnya mendadak nih kita sakit gigi, apakah memang nggak apa-apa nih kita ke dokter gigi, kita ke rumah sakit kayak gitu, atau memang harus menunggu atau bagaimana dok? Sebenarnya sih kalau dari dokter gigi itu kita hanya sementara ini ya. Sementara ini hanya terima emergency, pasien emergency. Ah, COVID penularannya dari mana deh? Kalau yang umum. Dari 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 apa? Droplet ya. uh, ya, Nah, gitu. jadi kan kalau misalnya secara umum penularannya lewat droplet. Tapi ada keadaan tertentu nih, keadaan tertentu yang membuat penularannya tuh lewat udara. Misalnya alat-alat yang mengeluarkan aerosol. Jadi, Hmm. nah, ini salah satunya nih, itu alat-alat dokter gigi.
Jadi Oke. alat dokter gigi itu mengeluarkan aerosol. Jadi bisa nyebar ke udara gitu loh. Jadi untuk sementara tindakan-tindakan kalau bisa ditunda-tunda karena untuk menekan penyebaran COVID ini sih. Itu. Jadi kalau untuk jadi periksa boleh apa enggak tergantung. Jadi kalau misalnya sakitnya udah nggak tahan, maksudnya sakit banget, diminumin analgetik anti nyeri juga nggak mempan, boleh periksa. Ya, berarti keadaan emergensinya itu yang kalau misalnya sakitnya udah nggak bisa ditahan gitu ya dok ya, udah nggak tertahankan, kita udah minum apa obat pun nggak reda-reda ya, mau nggak mau memang nggak apa-apa ya dok ya ke dokter gigi gitu ya dok ya. Nah, tapi untuk tindakan lain kalau bisa tunda-tunda. Oke, oke. Cuman kalau penanganan di rumah sakit sendiri buat pasien gigi itu banyak dok yang datang buat buat mereka periksa atau memang sekarang pada masa COVID ini berkurang dok? Eh, Berkurang karena dari awal masuk memang udah di screening dulu. Jadi kalau misalnya untuk yang maksudnya cuman periksa rutin gitu, ditunda dulu aja sih. Oh gitu, diinformasikan di awal ya dok ya. Maksudnya kalau Jadi misalnya mau ke dokter gigi, keluhannya apa dulu. Kalau misalnya nggak emergensi banget, mending ditunda gitu ya dok ya. ya, Oke, oke. Ya dok, sebentar, Devi kayaknya ada yang nanya-nanya nih. Ada yang nanya dok, cuman nggak terlalu kenal. Eh, Bu dokter nggak praktek di Jakarta dok? Ada yang nanya seperti itu dok. Mungkin praktek di kenal. Jakarta, di Citraland Tegal. Ya. Sudah, Bu dokternya sudah pindah ke Citraland Tegal ya dok ya? Coming soon ya dok ya, bentar lagi ya dok ya. Oke, udah Bu dokter Yulia ada di Tegal aja, nggak usah jauh-jauh. Oke, oke dok. Dok ada pesan nggak buat kita semua yang ada di rumah, apalagi orang awam nih dok, tentang kesehatan gigi? Pentingnya seperti apa sih dok sebelum kita menutup obrolan kita kali ini dok? Pokoknya kerjain yang tadi, yang cara Hmm. membersihkan gigi segala macam itu eh, Hmm. harus Harus wajib ya dok ya. wajib. Kalau nggak mau sakit harus Iya. ya dok ya gitu ya. Oke. Kadang kan kalau anak-anak dibiarin, udahlah kasihan, nggak usah gosok gigi, kasihan nggak mau gitu-gitu. Atau misalnya yang tadi minum susu tengah malam gitu-gitu. Nanti lebih kasihan sih, karena maksudnya Betul, nanti kalau misalnya sakit, setengah mati itu. betul, betul. Orang-orang bilang tuh katanya mending sakit hati daripada sakit gigi ya dok. Gitu ya. Nanti kalau yang sakit hati dibalik. Dibalik dok. Gitu ya dok. Oke oke. Dok, terima kasih banyak informasinya. Tadi sudah banyak kita membuka mata lah buat kita kayak tadi yang kesalahan harusnya waktu gosok giginya di jam-jam tertentu, maksudnya di waktu-waktu tertentu habis makan kita harus wajib gosok gigi, terus sebelum tidur kita harus wajib, nggak kalau pas mandi aja ya dok ya. Terus kita juga tadi sudah dikasih tahu cara gosok gigi yang benar. Terus tadi juga kita dikasih tahu juga kapan sih kita harus memeriksakan gigi gitu kan. Itu informasinya memang buat awam seperti Devi ini memang penting banget dok. Devi ucapkan terima kasih banyak Bu Dokter sudah mau berbagi informasi Oh, kepada sorry kita. deh, deh. Gimana dok? Tambah satu Iya, lagi ya. Ini soalnya oke. sering banget nih. Kalau misalnya Okay. sakit gigi, nggak bisa dikoyok-koyok. Oh Apa kenapa biasa dok? tambah Tempel. bengkak, iya, Oh tambah. dikoyok terus atau dikompres air anget. Kan sering tuh, Oke. ya kan? Itu nggak boleh. Biasanya nanti tambah bengkak, tambah sakit. Jadi kalau misalnya pertama kali kita sakit gigi, apa yang harus kita lakuin dok? Sebelum ke Eh, dokter. Minum anti nyeri sih. Oke, minum anti nyeri. Pokoknya nggak boleh kompres-kompres gituan. Oh, oke. Kayak Itu itu tadi soalnya ada itu. Banyak banget gimana yang dok? kayak gitu. Banyak, Iya banyak. banget banget, betul betul. Kalau anak di rumah suka kasih minyak kayu putih dok. Iya, nggak boleh. Oke, nggak boleh. Takutnya jadi bengkak.
terus bisa Oh, tambah besar. oke. Informasinya sangat penting sekali ya ternyata. Biasanya kan kalau yang anget-anget kayak gitu kan biasanya kalau kita ngerasanya lebih baik ya, membaik gitu ya dok ya, dikasih yang Soalnya anget-anget. bentuknya Tapi ternyata bukan. betul, tapi ternyata efeknya bisa tambah sakit, tambah bengkak gitu ya dok ya. Oke, oke terima kasih banyak infonya Bu Dokter. Terima kasih juga sudah mau bergabung sama Citraland Tegal, apalagi diajak live streaming ya dok ya. Terima kasih waktunya sudah disempatkan. Terima kasih banyak Bu Dokter. Sukses selalu buat teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih sudah join, sudah mendengarkan kita ngobrol ya dok ya. Itu informasinya memang sangat berguna sekali buat kita semua, buat kehidupan kita sehari-hari, apalagi khususnya buat menjaga gigi dan rongga mulut ya dok ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter. Nanti kita berjumpa lagi di lain sesi. Kayaknya waktunya sudah cukup. Informasinya juga sudah singkat, padat, tapi benar-benar bermanfaat ya dok ya. Ya, sama-sama, Dev. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton live IG-nya, streamingnya kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Selamat siang teman-teman yang ada di rumah. Selamat siang, selamat beraktivitas. Bye-bye.